Dari kegelapan hutan, sebuah gerakan besar menggelinding turun, merayap di antara pepohonan. Dalam sekejap, suara gemeretak tanah menggema, disusul oleh teriakan histeris warga yang melihat ular raksasa. Panjangnya tak terbayangkan, mendekati pemukiman mereka. Tak ada tempat yang aman, hanya ketakutan yang menguasai setiap jiwa yang ada. Ular itu bukan hanya menakutkan, tapi seolah mengejar mereka, menandakan datangnya ancaman yang tak terelakkan. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Mari simak kisahnya. Pagi itu, suasana di Desa Wanasari, yang terletak di lereng Gunung Slamet, tampak damai. Matahari baru saja muncul dari balik perbukitan, menebarkan cahaya keemasan yang memancar ke seluruh pelosok desa. Udara segar dan sejuk memenuhi desa, membawa aroma tanah basah dan rerumputan yang tumbuh subur setelah hujan semalam. Warga yang sebagian besar petani itu sudah mulai sibuk dengan aktivitas harian mereka, mengolah ladang, memberi makan ternak, dan menyiapkan sarapan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 8 pagi, seorang petani bernama Pak Tono yang sedang bekerja di ladangnya melihat sesuatu yang mencurigakan. Di kejauhan, di tengah ladang jagung, ia melihat sesuatu yang sangat besar dan bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu hanya pohon tumbang atau pohon besar yang bergoyang tertiup angin. Tetapi semakin ia memperhatikan, ia sadar bahwa itu bukanlah pohon, melainkan sebuah makhluk yang sangat besar, seekor ular raksasa. Pak Tono terperangah dan seketika itu juga melompat mundur, menghindari ular yang mulai melintas dengan perlahan di tengah ladang jagung. Ular itu sangat panjang, tubuhnya yang besar melingkar perlahan, seolah menelan tanah di bawahnya. Bahkan, meskipun dari jarak yang cukup jauh, Pak Tono bisa melihat matanya yang tajam dan kulit bersisik berkilauan, seolah bercahaya oleh sinar matahari. Pak Tono langsung berlari menuju rumahnya dengan panik. Hatinya berdebar-debar. Sesampainya di rumah, ia segera memberitahukan istri dan anak-anaknya. Tetapi saat ia berusaha menceritakan penemuan itu, keluarganya hanya menganggapnya berlebihan. Namun, ia tahu bahwa apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang sangat aneh. Tanpa banyak bicara lagi, ia segera berlari menuju balai desa untuk memberitahu kepala desa. Berita tentang penampakan ular raksasa itu segera menyebar ke seluruh penjuru desa. Beberapa warga yang mendengar langsung berlari menuju ladang tempat Pak Tono melihat ular tersebut, ingin memastikan kebenarannya. Mereka merasa cemas dan khawatir, apalagi setelah mendengar bahwa ular itu tampaknya bergerak menuju pemukiman. Sesampainya di ladang, warga berdiri terperangah. Beberapa di antaranya melihat bekas lintasan tubuh ular yang sangat besar di tanah, serta adanya goresan di pohon-pohon dan tanaman jagung yang diputuskan oleh tubuh ular yang berat itu. Namun, ular itu sudah tidak terlihat lagi. Hanya jejaknya yang tersisa, membuktikan bahwa ular tersebut benar-benar ada. Ketegangan mulai terasa di desa, dan banyak yang bertanya-tanya, apakah ular itu berbahaya? Apa yang harus mereka lakukan? Satu persatu warga berlari kembali ke rumah mereka dengan perasaan was-was, cemas, dan penasaran. Tak ada yang berani tinggal terlalu lama di luar rumah. Beberapa orang pergi menemui Pak Surya, kuncen Gunung Slamet yang terkenal dengan pengetahuan spiritual dan legenda-legenda tentang makhluk gaib yang ada di sekitar gunung tersebut. Pak Surya adalah sosok yang dihormati di Desa Wanasari. Sebagai kuncen Gunung Slamet, ia dikenal sebagai penjaga tradisi dan mitos-mitos yang berkembang di sekitar gunung yang penuh misteri itu. Banyak yang datang kepadanya untuk meminta petunjuk atau penjelasan tentang kejadian-kejadian aneh yang kadang terjadi di daerah itu. Saat warga mendengar kabar tentang penampakan ular raksasa, mereka segera mengunjungi rumah Pak Surya. Mereka berharap kuncen desa itu bisa memberikan penjelasan. Pak Surya mendengarkan dengan seksama cerita mereka tentang ular besar yang melintas di ladang, lalu menghela napas panjang. Ada yang tidak beres, kata Pak Surya dengan suara berat. Ini adalah pertanda buruk. Ular itu bukan sembarang ular. Itu adalah Sanca Slamet,
makhluk penjaga Gunung Slamet. Konon, ia telah ada sejak zaman dahulu, menjaga hutan dan alam sekitar gunung ini. Warga semakin bingung. Sanca Slamet? Apa maksudnya, Pak Surya? Tanya seorang warga. Pak Surya menjelaskan bahwa Sanca Slamet adalah makhluk yang dikenal dalam legenda dan cerita rakyat setempat. Diceritakan, ular raksasa ini bukan hanya sekedar hewan, melainkan penjaga alam yang memiliki kekuatan gaib. Ular tersebut dipercaya melindungi ekosistem hutan dan gunung dari ancaman kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Namun, jika ada gangguan yang mengancam keberlangsungan hidup hutan dan gunung, ular itu akan turun dari puncak gunung untuk memperingatkan manusia. Sepertinya, ular itu turun karena aktivitas manusia yang mengganggu habitatnya. Lanjut Pak Surya. Penebangan hutan, perburuan liar, dan perusakan alam yang terus terjadi bisa membuat Sanca Slamet merasa terancam, dan akhirnya muncul untuk mengingatkan kita. Warga mulai sadar akan pentingnya menjaga alam sekitar, tetapi ketakutan mereka semakin bertambah. Apakah ular itu akan menyerang desa? Apakah mereka akan menjadi korban? Beberapa dari mereka meminta Pak Surya untuk memberikan solusi agar ular itu tidak semakin mendekat. Pak Surya mengangguk pelan. Kita harus menjaga jarak dan tidak melakukan hal-hal yang bisa memperburuk keadaan. Sanca Slamet bukan makhluk yang ingin menyerang, tetapi ia akan bertindak jika merasa terancam. Kita harus menjaga keharmonisan dengan alam. Namun, ketakutan semakin meresahkan desa, dan banyak warga yang mulai berpikir untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang lebih berwenang. Malam hari, ketegangan di desa Wanasari semakin memuncak. Setelah penampakan ular raksasa di siang hari, banyak warga yang tidak bisa tidur dengan tenang. Mereka menutup pintu dan jendela rumah mereka rapat-rapat, dan beberapa bahkan berjaga-jaga sepanjang malam. Terlebih lagi, kabar buruk segera datang. Terdapat laporan dari beberapa warga yang mengatakan ternak mereka hilang. Seorang peternak, Pak Budi, datang tergesa-gesa ke balai desa pada pagi hari berikutnya dengan wajah pucat dan ketakutan. "Ternak saya hilang," teriaknya. "Saya menemukannya pagi-pagi, dan ada jejak besar di sekitar kandang. 1 ekor sapi saya hilang begitu saja, entah kemana." Beberapa peternak lain juga melaporkan kejadian serupa. Ternak mereka, baik itu sapi, kambing, dan ayam, menghilang tanpa jejak. Bekas jejak ular raksasa yang ditemukan di sekitar kandang semakin menguatkan dugaan bahwa ular tersebutlah yang telah memangsa ternak mereka. Warga semakin panik. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya salah seorang warga dengan cemas. Pak Surya mencoba menenangkan mereka, namun wajahnya juga terlihat cemas. "Kita harus segera mencari cara untuk mengusir ular itu, sebelum ia semakin mendekat ke pemukiman." Pada malam itu, warga berkumpul di balai desa untuk merencanakan tindakan selanjutnya. Mereka sepakat untuk mencari bantuan dari pihak berwenang, karena mereka merasa tidak sanggup mengatasi masalah ini sendirian. Setelah berkumpul dan berdiskusi, warga desa memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA. Mereka berharap pihak berwenang dapat mengirimkan tim ahli untuk menangani masalah ini. Tidak hanya masalah ular raksasa, tetapi juga agar desa mereka mendapatkan bimbingan dalam menjaga keseimbangan alam dan menghindari perusakan yang lebih besar. Setelah menerima laporan dari warga, BKSDA merespons dengan cepat. Mereka mengirimkan tim ahli yang terdiri dari para zoolog, ahli ekologi, dan juga petugas pemadam kebakaran hutan yang berpengalaman. Tim ini bertugas untuk menyelidiki jejak ular raksasa dan mencari cara untuk menangani ancaman yang ada. Setibanya di desa Wanasari, tim BKSDA langsung bertemu dengan Pak Surya dan beberapa warga yang menjadi saksi penampakan ular. Pak Surya menceritakan kembali semua yang ia ketahui tentang Sanca Slamet, dan apa yang mungkin menyebabkan ular itu turun dari gunung. Para ahli dari BKSDA mendengarkan dengan seksama, kemudian mereka memulai penyelidikan di lokasi. Tim BKSDA bersama dengan Pak Surya dan beberapa warga mulai melacak jejak ular di sekitar desa.
Mereka menemukan bekas tubuh ular yang sangat besar di ladang jagung dan area sekitar rumah warga yang ternaknya hilang. Jejak-jejak tersebut menunjukkan bahwa ular itu memang benar-benar bergerak menuju pemukiman. Beberapa ahli dari tim BKSDA mulai mengidentifikasi jenis ular itu dan memperkirakan ukurannya yang sangat besar. Ini adalah sanca kembang, jenis ular piton terbesar yang bisa tumbuh hingga panjang lebih dari 10 meter, kata salah satu ahli herpetologi. Namun, ular ini biasanya tidak menyerang manusia kecuali merasa terancam. Mereka juga menemukan beberapa sisa-sisa ternak yang hilang, yang menunjukkan bahwa ular tersebut memakan mangsanya dengan cara melilit dan menelan seluruh tubuhnya. Beberapa tanda lain yang ditemukan menunjukkan bahwa ular itu sudah cukup lama berada di sekitar desa. Ini adalah peringatan keras, kata salah satu ahli lainnya. Jika kita tidak segera mengambil tindakan, bukan hanya ternak yang hilang, tetapi bisa saja ada ancaman terhadap keselamatan manusia. Pada pagi hari berikutnya, sebuah kabar mengejutkan datang. Pak Surya, sang kuncen desa, ditemukan hilang tanpa jejak. Warga sangat terkejut dan cemas. Mereka khawatir bahwa Pak Surya mungkin telah menjadi korban ular raksasa itu. Namun, tak ada jejak darah atau petunjuk yang menunjukkan bahwa ia diserang. Malam sebelumnya, Pak Surya memang dilaporkan pergi untuk mencari jejak ular di hutan sekitar gunung. Namun tak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Warga mulai khawatir, karena ia sudah lama tak pulang. Mereka menduga, mungkin saja ular raksasa itu telah menyerangnya ketika ia tengah mencari makhluk tersebut. Kini, dengan hilangnya Pak Surya, kecemasan warga semakin memuncak. Mereka merasa semakin terpojok dan terancam. Mereka mulai berpikir keras tentang bagaimana menangkap ular itu. Apakah dengan cara memburu atau mengusirnya dengan cara tertentu? Ketakutan mulai melanda desa, dan banyak yang bersiap untuk menghadapi malam yang semakin menakutkan. Setelah berhari-hari cemas dan terus berdiskusi, situasi di desa Wanasari semakin tegang. Tim BKSDA yang tiba di desa sudah memberikan instruksi jelas kepada warga. Mereka harus tenang dan tidak mengambil tindakan gegabah. Salah satu strategi yang disarankan oleh BKSDA adalah memasang perangkap untuk menangkap ular raksasa tersebut secara aman tanpa membahayakan keselamatan manusia maupun hewan lainnya. Namun, tidak semua warga setuju dengan pendekatan ini. Sebagian dari mereka, terutama yang merasa kehilangan ternaknya, sangat marah dan ingin bertindak cepat. Apa gunanya perangkap? Ular itu sudah terlalu berbahaya. Kita harus memburunya sekarang juga, teriak Pak Dedi, salah seorang warga yang ternaknya hilang. Jangan biarkan ular itu semakin besar dan makin berbahaya, ujar Pak Dedi dengan nada penuh penekanan. Keresahan yang ada di hati warga membuat suasana semakin memanas. Bagi mereka, hidup mereka tergantung pada ternak dan tanaman yang mereka rawat dengan susah payah. Kehilangan ternak sudah cukup membuat mereka merasa terancam. Mereka merasa jika ular itu dibiarkan begitu saja, bukan hanya ternak yang hilang, tetapi juga keselamatan mereka dan keluarga mereka. Sementara itu, BKSDA, dengan segala pengalaman dan keahlian mereka, tetap berusaha tenang. Kami paham bahwa ini adalah situasi yang sangat menegangkan bagi Anda semua, tetapi menangani ular raksasa ini bukan perkara mudah, kata salah satu anggota tim BKSDA, Pak Danu, dengan tegas. Perangkap adalah pilihan terbaik karena kami bisa menangkap ular tanpa melukainya, dan kemudian kami akan memindahkannya kembali ke habitatnya. Namun, para warga tetap bertahan pada pendirian mereka. Mereka tidak ingin menunggu lebih lama. Beberapa orang bahkan mulai merencanakan perburuan dengan senjata, termasuk menggunakan parang dan senapan angin. Mereka tidak percaya pada metode yang diajukan oleh BKSDA, dan merasa sudah waktunya untuk bertindak langsung. Keputusan ini menambah ketegangan di desa yang sebelumnya damai. BKSDA mencoba untuk tetap menjaga kedamaian. Namun suasana semakin mengarah pada perpecahan antara pihak berwenang dan warga desa yang terdesak. Dalam keadaan seperti ini, keputusan yang bijak sangat diperlukan.
Tetapi siapa yang akan menang dalam konflik antara pendekatan ilmiah dan kekhawatiran emosional warga desa? Tim BKSDA segera bertindak dengan memasang perangkap besar di beberapa titik strategis di sekitar desa. Perangkap ini dirancang untuk menangkap ular dengan aman. Tim memilih lokasi yang dianggap paling mungkin dilalui oleh ular tersebut, di dekat ladang jagung yang rusak, dekat kandang ternak yang telah kosong, dan di sekitar gudang padi desa yang baru saja diserang. Untuk menarik perhatian ular, tim BKSDA memutuskan menggunakan kambing sebagai umpan. 1 ekor kambing ditempatkan di dalam kandang perangkap besar, dengan harapan ular tersebut akan tertarik dan masuk untuk memangsa. Semua persiapan dilakukan dengan hati-hati, mengingat ukuran ular yang sangat besar dan potensi bahaya yang ditimbulkan. Namun, setelah sehari penuh menunggu, harapan mereka pupus. Tidak ada tanda-tanda ular itu mendekati perangkap. Bahkan kambing yang dijadikan umpan tetap aman di dalam kandang. Sepertinya, ular itu belum muncul ke permukaan atau malah lebih berhati-hati setelah beberapa kali keberadaannya diketahui oleh manusia. Perangkap pertama gagal, kata Pak Danu, kepala tim BKSDA, dengan wajah cemas. Kemungkinan ular itu tidak tertarik dengan umpan kambing, atau mungkin sudah mengenali bahaya yang mengintai. Kegagalan ini membuat warga semakin tidak sabar. Beberapa dari mereka mulai meragukan kemampuan tim BKSDA dalam menangani masalah ini. Ini tidak akan selesai hanya dengan perangkap, kata Pak Dedi lagi. Kita harus lebih berani. Mereka yang mendukung pendekatan perburuan langsung semakin keras bersuara. Meskipun tim BKSDA mencoba menjelaskan bahwa setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati, ketegangan di desa terus meningkat. Ketika warga mulai merasa sedikit lega karena tidak ada serangan yang terjadi dalam beberapa hari setelah pemasangan perangkap pertama, kenyataan kembali menghantam mereka. Pada malam hari yang gelap, ular itu muncul lagi, lebih besar dari sebelumnya, dan kali ini, ia tidak hanya melewati ladang atau rumah-rumah kosong. Ular itu menyerang gudang padi desa. Sekelompok warga yang sedang berjaga di dekat gudang padi melihat dengan jelas tubuh ular, yang sangat besar melilit tiang gudang. Dengan tubuhnya yang panjang dan besar, ular itu menekan setiap sudut gudang padi dan menyebabkan sebagian besar tumpukan padi rusak. Bahkan ada yang jatuh berserakan di lantai. Makanan yang hilang membuat warga semakin panik. Ini bukan hanya masalah ternak lagi, tetapi juga ancaman terhadap kebutuhan pokok mereka. Saksi mata yang melihat kejadian itu melaporkan ukuran ular yang lebih besar dari yang mereka perkirakan sebelumnya. Ular itu lebih panjang dan lebih besar dari yang kita kira, kata seorang warga yang ketakutan. Saya bisa melihat matanya yang berkilauan di kegelapan malam. Ketika pagi datang, gudang padi itu terlihat berantakan. Sisa-sisa padi yang berserakan di lantai menunjukkan seberapa besar kerusakan yang terjadi. Warga semakin cemas. Makanan mereka terganggu, dan kini ancaman ular semakin nyata di depan mata. Beberapa warga yang awalnya skeptis terhadap pendekatan BKSDA mulai mempertimbangkan saran untuk bekerja sama dan melanjutkan pencarian dengan hati-hati. Namun, bagi mereka yang mendukung perburuan langsung, ini adalah tanda bahwa tidak ada waktu lagi untuk berbicara. Mereka mulai merencanakan perburuan besar-besaran. Melihat semakin parahnya situasi, Pak Rahmat, sesepuh desa yang dihormati karena pengetahuan adat dan spiritualnya, menyarankan agar desa mencoba pendekatan tradisional untuk menenangkan ular itu. Menurutnya, ular yang besar dan menakutkan ini tidak hanya sekadar masalah fisik atau hewan biasa, tetapi bisa jadi juga dipengaruhi oleh energi alam yang terganggu. Saya rasa, kita tidak hanya perlu menangkap ular itu, tapi kita juga perlu meredakan kemarahannya. Kalau tidak, ia akan terus muncul, kata Pak Rahmat dengan bijak. Pak Rahmat menyarankan agar desa mengadakan ritual adat yang bisa meredakan kekuatan ular, dan mengembalikannya ke tempat yang lebih aman. Ritual tersebut melibatkan doa bersama, pembakaran dupa, dan penyebaran sesajen di sekitar hutan dan gunung untuk menenangkan roh-roh yang ada di alam. Pada malam itu, dengan hati penuh harap,
warga desa mengadakan upacara adat di tengah-tengah desa. Para tetua dan penduduk desa berkumpul di sekitar altar sederhana yang dibuat dari batu-batu besar dan dupa. Mereka memanjatkan doa agar ular itu tidak lagi mengganggu mereka, berharap dengan cara yang lebih harmonis dan penuh rasa hormat terhadap alam. Namun, meskipun ritual berjalan dengan khusyuk dan penuh keyakinan, ular itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Pada keesokan harinya, tim BKSDA kembali melakukan pemantauan, namun ular itu masih terlihat berada di sekitar pemukiman. Pendekatan tradisional, meskipun membawa kedamaian dan harapan, tampaknya belum cukup efektif. Setelah lebih mendalam melakukan penyelidikan, tim BKSDA menemukan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Mereka menyelidiki aktivitas manusia di sekitar kawasan Gunung Slamet, dan menemukan bahwa ada pembukaan lahan untuk pertanian dan pembangunan yang semakin dekat dengan hutan. Aktivitas ini diyakini telah merusak habitat alami ular tersebut, yang membuatnya turun ke desa. Penyebab utama ular ini datang adalah karena habitatnya terganggu, kata Pak Danu, kepala tim BKSDA. Pembukaan lahan yang tidak terkendali ini memaksa ular tersebut mencari tempat baru untuk tinggal, dan desa menjadi salah satu tempat yang dipilihnya. Selain itu, perburuan liar juga semakin sering terjadi di sekitar kawasan hutan, yang mengurangi jumlah mangsa alami ular. Semua ini menjadi penyebab ular turun ke permukiman manusia. Jika kita tidak segera bertindak untuk menjaga keseimbangan alam, ular ini hanya akan menjadi yang pertama dari banyak masalah lainnya. Tambah Pak Danu dengan serius. Kita harus menjaga agar aktivitas manusia tidak merusak alam lebih jauh lagi. Menyadari bahwa perangkap pertama gagal, tim BKSDA memutuskan untuk menggunakan teknologi yang lebih canggih. Mereka menggunakan perangkat pemantauan elektronik dan bahkan drone untuk melacak pergerakan ular. Menggunakan teknologi ini, mereka bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang lokasi ular tersebut dan memprediksi jalurnya. Selain itu, tim BKSDA menggunakan umpan yang lebih besar, termasuk beberapa ekor kambing dan daging sapi, yang lebih menarik bagi ular tersebut. Saya yakin dengan peralatan yang lebih modern dan umpan yang lebih besar, kita bisa menangkapnya dengan aman, kata Pak Danu, optimis. Setelah beberapa hari pengamatan dan pemasangan perangkap kedua, akhirnya ular raksasa itu tertangkap. Perangkap yang lebih canggih berhasil menarik perhatian ular, dan ia masuk ke dalam perangkap yang dirancang khusus untuk menangkapnya tanpa melukainya. Warga desa menyambut kabar ini dengan campuran perasaan lega dan cemas. Meskipun ular itu sudah tertangkap, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengembalikannya ke habitat alami yang lebih aman, di Gunung Slamet, jauh dari pemukiman dan lahan pertanian manusia. Setelah tertangkap, tim medis BKSDA segera memeriksa kondisi ular tersebut. Ternyata, ular itu dalam kondisi memprihatinkan, terlihat dehidrasi, lemah, dan kekurangan nutrisi akibat stres dan kekurangan makanan selama beberapa waktu. Ular itu tampaknya sudah lama tidak mendapatkan makanan yang cukup, dan perjalanan panjang ke desa semakin membuat kondisinya semakin buruk. Tim medis merawat ular tersebut dengan hati-hati, memberinya cairan dan makanan khusus, serta memantau kesehatannya. Beberapa hari kemudian, ular itu mulai pulih sedikit demi sedikit. Namun, penting bagi tim untuk memastikan bahwa ular itu benar-benar siap untuk dikembalikan ke habitat alaminya.